Bapak saya tuh punya teteh, namanya itu Ibu Mur. Terus punya kakak, namanya itu Abdul Jalil. Terus yang ketiga, teteh lagi itu namanya Ibu Jenab. Terus bapak saya Rohani. Punya adik itu namanya Sayuti. Punya adik lagi namanya Samsudin. Punya adik lagi namanya Rubia. Berarti 7 sekeluarga. Kebetulan sekali bapak saya sendiri yang ditaruh di pesantren itu. Kurang lebih selama 14 tahun. Menikahlah dengan ibuku Mas Hindun itu. Maka tidak disetujui. Jadi ini kakek ini orang kaya raya. Kakek banyak kelapanya, banyak sawahnya, luar biasa. Kakek dari ayah ini dan kakek dari ibu yang dukun sakti ini banyak lagi kekayaannya, banyak sawahnya, banyak tanahnya, berlimpah. Sekali panen kelapa itu 1 bulan itu bisa 20.000 setiap bulan ngambilin kelapa itu. Itu padinya lagi itu tidak habis 1 tahun, tidak pernah beli beras. Lumbungnya banyak itu. Jadi padinya itu sampai jadi banyak yang pada tumbuh itu. Jadi banyak itu lumbungnya itu tinggi-tinggi, seingat saya waktu itu lagi kecil. Nah si kakek juga sama, yang dari bapak ini. Itu kelapanya sampai 15.000 sampai 20.000. Maka disebutnya kakeknya itu kanan kiri itu kaya. Kebetulan terletaknya itu di kampung Cipanas. Ibu yang dari Cipanas Kulon, bapak dari Cipanas Wetan. Masih satu kampung aja. Cuman kebetulan sekali si nenek ini dari wilayah Lebak Deno. Kalau si kakek yang perempuan dari ibu itu dari Pamekser, dari Cipondoy. Maka dari situlah terus berjalannya waktu, karena si kakek ini banyak yang minta tolong dari mana-mana, namanya menjalankan, meneruskan si buyut ini, buyut Marsi yang sakti ini, sehingga diteruskan sama kakek si Asgari ini. Suka saya diajak jalan, saya dipanggil, namanya masih kecil, dikasih makan. Tapi anehnya ini si kakek ini, kenapa ya itu? Karena pasarannya di Mancak itu pasarnya hari Senin sama Kamis. Tiap hari Senin sama Kamis itu si kakek ini itu ke pasar. Ke pasar itu pasti beli kembang, beli minyak, beli menyan itu. Seperti itu orang dulu si kakek itu. Ya kita juga tidak mengerti, sampai sekarang saya tidak mengerti dengan hal itu. Terus kadangkala beli daging. Nah, jadi beli kembang ini sama bedak itu ditaruh, bukan dikasih untuk nenek. Harusnya dikasih sama nenek untuk berdandan. Ini mah bukan, ditaruh di kotak peliharaannya si kakek itu. Bangsa halus, bangsa gaib itu. Namanya itu ada Nyimas Rintik, ada si Gempor, ada si Mansur, ada si Es Lilin, macem-macem. Itu nyurup sama si kakek itu, nyurup. Jadi kitanya tahu nyurup dia. Ngomong sendiri, si kakeknya mah tidur.
si kakek itu tidur nyenyak, tapi ngomong gak berhenti-berhenti itu. Dari mulai habis isya kadangkala jam 8, ada jam 9 itu. Ngoceh aja sendiri. Kalau dia hayu gempor begini, kalau ngobatin ada yang minta tolongnya orang gila, pletak, 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 perang begitu tuh. Ya kita mah biasa aja. Kok sih bilang ini, pas begitu ini, terpikir oh, apa ya, sampai sekarang nggak mengerti si kakek itu seperti itu perjalanannya, banyak yang minta tolong dari mana-mana. Tapi alhamdulillah ya, dari situ kita namanya kakek ya tetap kakek aja, walaupun kita dilarang dengan orang tua, nggak boleh datang ke kakek itu, ke kakek dari ibu itu. Kita ya namanya anak-anak dan juga kakek ya, kita nyuri-nyuri lah, kalau bahasa Bantennya nyolong-nyolong dateng. Nah dari situ kalau si kakek itu dapat jambu kecil segini, dapat jambu itu ya kan, selain ngobatin petani dia nyangkul, bawa cangkul begini, cangkul contohnya nih, cangkul begini, belakangnya itu pupuk, kalau kata orang sini serubuk, sebelah aja taruh di bawah pohon kelapa itu, habis nyangkut taruh di situ. Jadi kelapanya itu luar biasa, luar biasa. Nah itu si bedak tadi itu ditaruhnya di tempat itu. Nasi daging itu dia beli daging kerbau, kita kan nggak tahu ya, dibawa bukan untuk dimakan, dibawa di jurang. Namanya itu jurangnya itu di sana itu jurang Koramil katanya, namanya di pohon bambu yang rempet itu. Jadi sih ditaruh daging itu di situ di bawah bambu itu. Jadi ada lubang gitu tuh di jurang itu, ditaruhlah si daging itu di situ, daging kerbau itu. Nah udah begitu saya tanya, untuk apa itu kek? Ini untuk makan si putih katanya gitu. Apa si putih itu sebelum? Ya itu katanya macan putih, dia di situ berdiamnya katanya. Oh iya. Jadi untuk nunggu kebun-kebun kelapanya itu. Jadi kalau ada yang nyuri itu, ada nyuri kelapanya itu di bawahnya ditungguin si putih itu. Maka dikenal si kakek itu nggak ada yang nyuri, karena pada takut itu punya punya peliharaan si putih itu, katanya begitu. Jadi setiap naik udah naiknya mah nggak apa-apa, begitu turun nggak bisa turun, ada itu ditungguin gitu. Kalau belum datang si kakek itu yang nyuri itu nggak bisa turun. Dari situlah nggak ada yang mau nyuri gitu. Nah, itu jadi seperti itu si kakek itu perjalanannya. Nah, insyaallah nanti berikutnya kita lanjutkan lagi.